Kita bersyukur hanya karena berkat kemurahan Tuhan kita masih boleh ada sampai hari ini. Mari kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar sekali lagi dari Mazmur, dari bagian firman Tuhan, biarlah kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dan itu bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat satu Mazmur 145. Kalau kita lihat Mazmur ini dimulai dengan kalimat puji-pujian dari Daud. Satu kalimat yang indah di awal ini, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji-muji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145. Saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, ketika kita belajar dari Mazmur, ada banyak doa kita. Ketika kita menghadapi musuh, ketika kita sedih, menghadapi ketidakadilan, ketika kita kecewa. Tapi saudara, saya yakin di dalam hidup kita tidak selalu semua itu nampak begitu buruk. Bahkan kalau kita coba renungkan, hari ini kita masih boleh bangun tadi pagi, kita masih boleh menjalani aktivitas kita. Hari ini kita masih boleh belajar firman Tuhan, kita masih boleh mengikuti persekutuan doa. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Bahkan kalau kita lihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sudah seharusnya kita memuji Tuhan. Kalau di Alkitab bahasa Inggris diberikan judul bagian ini, Great is the Lord. Tuhan yang besar, Engkau, aku mau memuji Engkau, aku mau menyembah Engkau. Seperti yang di Mazmur 145 ayat yang pertama tadi, aku hendak mengagungkan Engkau.
Saudara, kenapa sih kok kita harus memuji Tuhan? Ayat yang ketiga, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Saudara, dia adalah Tuhan yang dari zaman ke zaman selalu menolong kita, selalu menyertai kita. Bahkan sampai hari ini, kalau saudara lihat, mungkin background saya gambar kafe, tapi saya nggak bisa ke kafe. Apakah sekarang suram karena kita tidak bisa di kafe, masih harus lebih sering di rumah? Bisa, orang kalau jaga protokol kesehatan boleh ke kafe. Tapi ketika kita harus di rumah, saat ini ada kemajuan teknologi. Saya rekaman ini pakai Zoom, saudara bisa lihat, ikuti lewat YouTube. Tuhan masih bisa bekerja kok. Tuhan tidak membuat anak-anaknya berhenti belajar firman Tuhan, berhenti mengagumi kebaikan Tuhan, berhenti untuk menyembah Tuhan. Tuhan tetap menjaga anaknya. Dia memberikan pada zaman demi zaman orang-orang bisa terus melihat kebaikannya, merasakan kasihnya. Bahkan kalau kita lihat siapa dia, ayat yang ke-8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sehingga kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji engkau. Saudara, kalau kita lihat siapa kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, mendapatkan bukti kesabaran Tuhan yang terus menerima kita apa adanya, yang mendapatkan kasih setia Tuhan, bahkan kita tahu dia telah menebus kita, Kristus mati buat kita. Saudara, bukankah itu hal yang membuat kita bisa, Tuhan, aku mau memuji Engkau, Engkau baik kepadaku. Saudara, kalau saat ini mungkin hidup kita masih penuh dengan tantangan, ada banyak impian kita yang belum terwujud, ada banyak hal yang kita ingin capai tapi belum bisa wujudkan, yang mungkin kita merasa, kenapa sih Tuhan, aku harus berjuang ketika mungkin kemarin kita belajar melihat orang lain kok enak, kenapa kok aku harus alami seperti ini? Saya mau katakan dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kalau kita renungkan baik-baik kebaikan Tuhan, wow, begitu luar biasa. Bukan hanya materi, waktu kita tahu dia begitu sabar, dia tiap hari selalu mengasihi kita, selalu menunjukkan pengampunannya itu. Bahkan ketika kita sering kali gagal untuk melakukan kehendak Tuhan, dia tetap menolong kita, dia tetap memberkati kita, dia tetap menopang kita, dia tetap menjaga dan menghibur kita. Bahkan ketika kita gagal, ketika mungkin kita melakukan apa yang kita anggap itu baik, tapi kita seringkali melakukan hanya apa yang menurut kita menyenangkan hati kita. Dia menerima kita, dia menyambut kita ketika kita mau datang kepadanya. Ayat ke-20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ayat 21 dari Mazmur 145, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, biarlah ini yang terus kita ingat. Kalau aku tahu Tuhan begitu mengasihi aku, Kristus mati buat aku, dia selalu menjaga aku, bahkan dia mengalahkan lawan-lawanku, bahkan orang fasik yang aku anggap lebih enak, Tuhan pun akan membinasakannya. Apakah mulut kita dipenuhi dengan pujian? Apakah seumur hidup kita? Kalau di sini biar semua makhluk memuji namanya untuk seterusnya dan selamanya. Apalagi kita anak-anak yang dikasihinya. Kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Kita yang sudah ditebus melalui darah yang mahal, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, dan kita punya hidup yang baru. Apakah di dalam hidup yang baru ini, kita yang ada di dalam Kristus, kita yang adalah ciptaan baru, kita yang sekarang hidupnya di dalam pengharapan, apakah kita mau memuji Tuhan untuk seterusnya dan selamanya? Apapun yang kita alami, saya mengajak kita setiap hari di dalam doa kita. Ambil waktu bukan hanya untuk meminta, tapi pujilah dia. Ambil waktu bukan hanya untuk mencurahkan isi hati kita, boleh itu, kita ambil waktu itu, tapi berikan puji-pujian juga di dalam doa kita. Karena itu kenapa sih kok di dalam doa kita mulai dengan puji-pujian kepada Tuhan? Bukan isinya langsung meminta. Sadar anugerah Tuhan. Baru kita nanti boleh minta. Kalau ya doa Bapa kami, bukankah itu yang terjadi? Kita meninggikan Tuhan, kita sadar akan kuasa Tuhan. Baru nanti kita minta berikan makanan pada harinya secukupnya, kemudian jauhkanlah kami dari pencobaan.
Tapi jawab Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dengan keyakinan kau adalah Tuhan yang tahu, Tuhan penguasa segalanya. Karena itu saudara, biarlah di dalam doa-doa kita, pujilah dia, tinggikan dia, masyurkan dia, besarkan dia di dalam setiap hal hidup kita. Apalagi kalau hidup kita baru terasa enak, saudara. Kalau saudara bisa merasakan banyak berkat Tuhan, jangan lupa untuk memuji dia. Jangan kita baru datang kepada Tuhan kalau banyak masalah. Waktu hidup kita sedang berjalan enak, ambil waktu untuk datang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Lalu bagaimana waktu kita mengalami banyak masalah? Di video-video persekutuan doa sebelumnya, ketika kita melihat di Mazmur, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika ada musuh, bahkan ketika ada ketidakadilan, ada kesulitan, ada tantangan, dia ada. Bukankah itu juga menjadi alasan bagi kita untuk memuji Tuhan? Apalagi kalau kita sudah melihat karya Tuhan itu nyata. Kemarin aku bergumul dengan kesulitanku, dan aku sekarang bisa melihat anugerah Tuhan itu cukup. Tuhan menguatkan aku. Memang masalahku masih ada, tapi aku ditopang oleh Tuhan. Pujilah dia, tinggikan dia. Biarlah kita yakin, sampai hari ini Tuhan pun akan menjaga kita. Biarlah di dalam doa, puji-pujian itu yang kita juga naikkan. Kita terus melihat keagungan Tuhan. Melihat perbuatannya bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kita. Terutama bagi diri kita. Bagaimana kasih setianya itu dinyatakan kepada kita. Dia yang mengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya kepada kita. Apa yang menjadi respon kita? Ayat yang terakhir tadi. Memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita mengambil waktu berdoa. Saya mau dalam waktu yang indah ini. Kalau kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau memenuhi waktu ini dengan puji-pujian bagi Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, bolehkah kita mengambil waktu tenang? Ingat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Ingat setiap penyertaan Tuhan. Mungkin hari ini, mungkin kemarin, mungkin dari kita muda, mungkin bagaimana kita mengenal Tuhan. Mungkin kita lihat keluarga kita, mungkin kita lihat bangsa ini, apapun, mungkin lihat gereja kita, apapun yang kita bisa lihat kebaikan Tuhan itu. Mari kita mengambil waktu tenang, renungkan setiap kebaikan Tuhan. Ingat saja, renungkan itu. Mari kita mengambil waktu tenang. Saudara, ternyata kalau kita renungkan, mengingat kebaikan Tuhan, waktunya tidak akan cukup, saudara. Tapi biarlah ini menjadi kebiasaan kita. Kita terus setiap hari merenungkan kebaikan Tuhan. Di dalam setiap doa-doa kita, memuji dia, mengingat kebaikannya, meninggikan dia. Kalau kita sudah mengingat kebaikan Tuhan dalam beberapa waktu yang singkat ini, mari kita sekarang memuji dia. Kita tinggikan dia. Kita bukan meminta, kita bukan hanya mengatakan keinginan kita, tapi mari kita puji dia, kita tinggikan dia. Mari kita memuji dia, meninggikan dia di dalam doa kita. Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami puji, untuk kami sembah. Engkau pencipta kami, Engkau menciptakan kami dengan baik. Bahkan ketika kami ada di dalam dosa, kami jatuh bangun dalam dosa, Engkau adalah Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang penuh kasih. Kristus mati bagi kami, terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami sudah menjadi orang-orang yang sudah ditebus, kami pun seringkali jatuh bangun, tapi Engkau selalu mengangkat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami lupa untuk datang dekat dengan Tuhan, untuk memuji Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu menjaga kami. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan yang kuat. Bahkan di masa kondisi ini pun kami tahu Engkau memegang sejarah. Engkau menguatkan generasi ini. Memegang zaman ini. Engkau penguasa segalanya. Biarlah kami bisa melihat itu. Tidak ada ketakutan. Dan kami sungguh-sungguh mau melihat kebaikan Tuhan itu. Kami bisa mengagungkan Engkau. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang besar.
Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau hari ini kami bisa melihat setiap penyertaan Tuhan melalui hal-hal apapun, bahkan hal yang kecil, termasuk saat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mau kami terus datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ternyata kita seringkali lupa untuk bersyukur, lupa untuk melihat kebaikan Tuhan, saya mengajak kita boleh mengambil waktu. Mohon ampun kepada Tuhan. Ambil waktu tenang, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni kalau selama ini aku belum bersyukur, aku belum sungguh-sungguh memuji, menyembah Engkau. Kadang aku masih banyak fokus kepada kesulitan-kesulitanku, aku lupa untuk memuji Engkau. Mari dengan kerendahan hati kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Bapa di surga, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Engkau Tuhan dan sangat terpuji. Engkau pengasih dan penyayang, Engkau panjang sabar dan besar kasih setianya. Engkau baik kepada kami, Engkau penuh rahmat kepada setiap orang yang Kau jadikan. Terima kasih Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu. Aku mau meninggikan Engkau dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kau ciptakan setiap kami dengan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat gerejamu bisa ada, kami bisa bertumbuh di sana. Terima kasih Tuhan. Kami ada di bangsa ini, bangsa yang mungkin bukan bangsa yang sempurna, tapi disinilah kami boleh mendapatkan kehidupan, kami boleh beribadah, kami boleh menikmati keindahan alam dari bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Ketika kami ada di lingkungan kami masing-masing, kami bisa melihat kami tidak sendirian. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menolong kami, untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau saat ini ada dari kami yang bergumul dengan sakit kami, bergumul dengan masalah-masalah kehidupan kami, tapi kami tahu ini pun cara Tuhan untuk memproses kami, membuat kami menjadi lebih baik, membuat kami menjadi lebih dewasa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam hidup kami begitu banyak bukti kasih penyertaan Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau. Kalau saat ini kami memiliki pergumulan, setiap jemaatmu mungkin bergumul dengan banyak hal. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang besar itu. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang akan mendengar setiap seru doa kami. Biarlah kami terus memuji Engkau dan kami yakin kami meminta kepada Tuhan yang besar. Tuhan yang bisa menjawab setiap seru doa kami. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami hari ini. Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.